yang terjadi di Indonesia adalah mengenai kenaikan harga bahan pokok yang belakangan ini kian menjadi masalah yang serius. Ketika harga bahan pokok mengalami kenaikan, maka perlu dilakukan analisis mengenai dampak kenaikan harga bahan pokok terhadap daya beli masyarakat. Untuk mengetahui kenaikan harga bahan pokok tersebut, kami melakukan belusukan dan wawancara kepada beberapa pedagang dan konsumen di Pasar Demangan, Yogyakarta. Pasca kenaikan bahan bakar minyak, sejumlah harga kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional, terutama di Pasar Demangan, Yogyakarta, mulai mengalami kenaikan harga. Sejumlah warga mengaku merasa keberatan dengan adanya kenaikan harga ini. Memang, berdasarkan obrolan dan wawancara kami dengan pedagang, ada beberapa barang kebutuhan yang harganya sudah naik. Harga-harga bahan pokok ini mulai bertahap naik sedikit demi sedikit, sehingga harga cenderung berubah setiap minggunya. Pak Arum, yang naik itu ya seperti beras, terutama beras yang naik. Kalau telur memang harganya nggak stabil. Ya per kilo diantara naik Rp500 sampai Rp1.000 per kilonya. Untuk telur kalau sekarang harga 23, kalau mahal kan sampai 30 lebih. Tapi sekarang baru turun. Baru turun sekarang. Ya masalah pembelinya sih nggak berubah, cuman kita seperti pedagang kan sok kebingungan masalah harga kayak gitu. Khususnya telur itu kalau sama beras itu kalau pemerintah bagi-bagi PKH itu kalau pakai barang itu mendongkrak harga jadi mahal. Seharusnya pemerintah itu pakainya itu uang aja, apa mau ngasih bagi itu uang aja biar harganya itu bisa stabil. Gitu. Dampaknya ya ke pedagang, ya ke konsumen yang nggak dapat bantuan kan jadi mahal. Ya kayak saya ya dampaknya ya pembelinya turun karena dapat itu dari bantuan itu dapat bantuan. Nah yang paling terasa lagi harganya jadi mahal. Ya kalau hargai pinginnya itu stabil aja, nggak perlu murah lah. Yang penting pemerintah itu bisa menstabilkan harga begitu. Harapan masyarakat cuman itu. Namanya siapa, Bu? Bu Umi. Telur nih. Minyak sih sekarang udah turun. Telur tuh ya turun naik deh. Turun naik. Kayaknya beras naik. Tepung itu semua naik. Terus akhirnya mie itu semua naik. Tapi kalau minyak udah turun, cenderung turun. Tapi ya udah stabil kok harganya ini. Untuk beras, Bu, yang bener-bener bahan pokoknya tuh bahan utama. 1.000. Cuma naik 1.000. Naik turun. Tapi kemarin kan sempat 32.000 toh. Ini udah 24. Bagaimana harapan dan saran Ibu untuk nggak usah BLT aja. Oh, kenaikan ini. Ya udah dinikmati, dijalani wae, Mbak. Lah piye? Kalau naik ya udah naik ikut aja. Iya sih, karena kan bahan utama ya. Daripada nggak ada barang, semakin langka, semakin mahal, mending ada barang biarpun mahal nggak masalah. Tetap pembeli kan ya maklumi juga kan. Kalau bawang merah naik sedikit, Naiknya itu berapa, Bu? 1.000 sampai 2.000. Dari harga berapa? Dari kemarin 22, sekarang 24, 25. Lain bawang itu yang lain yang naik apa aja ya, Bu? Yang bahan pokok? Beras agak naik sedikit. Beras itu dari berapa ke berapa, Ibu? Dari kalau yang bagus ya Mbak, iya. Dari 98 sekarang 10.500. Oh, lumayan juga. Di barang-barang naik gitu, reaksi para pembeli gimana sih? Maksudnya apakah intensitas pembeliannya jadi berkurang? Ya kan seandainya biasanya beli 1 kilo ya 3/4 gitu. Agak berkurang ya, Bu? Iya. Kok naiknya BBM, terus adanya BLT gitu ngaruh nggak sih, Bu, sama naiknya harga gini? Ya ngaruh sedikit Mbak. Ini sudah tuh. Ya aku kan jualan, jadi ya semuanya ada beras, terigu, minyak. Tapi ya sudah agak lumayan, minyak goreng itu sudah turun gratis. Jadi nggak terlalu berat sih. Ya sebenarnya kalau sebagai saya orang awam ya ternyata ya bingung, susah, ya toh. Karena penghasilan kita cuma dari itu gitu loh Mbak. Kita ada syarat, nggak usah syarat. Itu saya harusnya gandum itu 1 hari 2 kilo ya nanti kita beli 2 kilo terus dikurangi cara masaknya begitu, jadi dikurangi cara
Setelah pengumuman kenaikan harga BBM pada 3 September 2022, ada sejumlah bahan pokok makanan yang mengalami kenaikan harga. Namun, ada pula yang harganya masih stabil, bahkan mencatat penurunan. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan, komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga tertinggi adalah cabai rawit merah. Rata-rata harga cabai rawit merah nasional mencapai Rp67.400 per kilogram pada 21 September 2022. Harga ini naik 10,31% dibanding 1 September 2022, sebelum pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. Kemudian tepung terigu, daging ayam ras, beras medium, beras premium, dan gula pasir harganya naik di kisaran 1% pada periode yang sama. Sementara itu, harga tercatat masih stabil untuk komoditas kedelai impor, daging sapi paha belakang, dan bawang putih Honan. Sedangkan, komoditas yang harganya turun pada periode 1 sampai 21 September 2022 adalah telur ayam ras, cabai merah besar, cabai merah keriting, bawang merah, serta minyak goreng berbagai jenis kemasan dengan rincian seperti terlihat pada grafik. Pada tanggal 6 Oktober 2022, berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan wawancara langsung mengenai kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, seperti yang terpantau di Pasar Tradisional Demangan, Yogyakarta, terdapat beberapa pedagang mengaku kenaikan harga yang paling tinggi terjadi pada harga bawang merah dan bawang putih, serta beras. Untuk kenaikan bawang merah dan bawang putih ini berada di kisaran 1.000 hingga 2.000. Dari sebelumnya seharga 65.000 per kilogram, naik hingga mencapai 66.800 dan menduduki harga tertinggi di Indonesia. Sedangkan untuk harga beras naik di kisaran 500 perak hingga Rp1.000 dari harga 15.000 per kilogram naik menjadi 15.500 dan menempati posisi keempat di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 10 provinsi terpilih harga bawang merah dan bawang putih serta beras tertinggi pada Kamis 6 Oktober 2022. Kemudian, kenaikan harga bahan pokok ini diakui para pedagang disebabkan oleh beberapa hal selain akibat kenaikan harga BBM, kelangkaan beberapa bahan pokok, serta pemberian PKH atau Program Keluarga Harapan dalam bentuk sembako juga turut andil. Hal ini dikarenakan pada saat turunnya pemberian PKH, harga sembako di pasar menjadi naik dan tidak terkendali akibat berkurangnya barang serta konsumen yang sudah menerima PKH. Kondisi ini menyebabkan kebingungan di kalangan pedagang di Pasar Demangan, Yogyakarta. Pasalnya, akibat kenaikan harga, kuantitas penjualan menurun dan pembeli berkurang. Harapan dan saran dari beberapa pedagang adalah agar pemerintah dapat menstabilkan harga bahan pokok di pasar. Pemberian PKH dengan uang saja sehingga tidak mengganggu ekosistem pasar. Masyarakat lebih bijak dalam menyikapi kenaikan harga bahan pokok, serta ketersediaan bahan pokok yang diharapkan tidak mengalami kelangkaan. Sedangkan dari sisi pembeli, kenaikan harga bahan pokok dinilai sebagai akibat dari naiknya harga BBM. Kenaikan ini berpengaruh pada menurunnya daya beli masyarakat atau pembeli di Pasar Demangan, Yogyakarta. Beberapa pembeli menyebutkan bahwa akibat kenaikan harga bahan pokok, kuantitas pembelian menjadi berkurang. Seperti pembelian bawang yang sebelumnya setengah kilogram menjadi 1/4 kilogram saja. Begitu juga dengan beras, tepung, dan bahan pokok lainnya. Hal ini dapat terjadi karena tingkat pendapatan masyarakat yang tetap di tengah kenaikan harga bahan pokok yang meningkat. Sehingga, pembeli harus bisa membagi keuangan dengan baik agar semua kebutuhan tetap terpenuhi walaupun dengan kuantitas yang berkurang. Harapan dari para pembeli, pemerintah dapat lebih menstabilkan harga dan mengerti masyarakat, terutama pembeli yang sekaligus pelaku UMKM kuliner karena bahan pokok merupakan kebutuhan utama yang harus terpenuhi.